Kami akan bubarkan dan kami akan tindak tegas. Kami akan bubarkan dan kami akan tindak tegas. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Dan sekarang itu kan canggih, orang mencari pelaku dan mencari aktor intelektual itu sekarang gampang sekali. Kalau memang mau dicari kan gitu. Apalagi sudah ada digital seperti sekarang gitu. Polda Metro Jaya dan Malin kepolisian akan menindak tegas mereka semuanya. Kami akan bubarkan dan kami akan tindak tegas. Kami akan bubarkan dan kami akan tindak tegas. Kami akan bubarkan dan kami akan tindak tegas. Soal pembubaran, karena betul pengetahuan saya kan ormas ini tidak terdaftar, ya, karena tidak memperpanjang anggaran dasar. Ngapain dibubarkan? Kelompok orang ini organisasinya nggak tahu di mana dia, Depdagri. Maka saya pikir yang kita lihat secara hukum, ketika ada kelompok orang lebih dari 2 orang menghalangi proses penyidikan dari kepolisian atau penegakan hukum yang akibatnya melanggar ketertiban dan keamanan, ya, dan itu melanggar konstitusi, pembukaan melindungi segenap tumpah darah, apalagi situasi pandemi, itu dibiarkan. Saya pikir ini akan berbahaya sekali. Kami akan terus melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imron menegaskan pihaknya tidak akan segan melakukan penegakan hukum kepada organisasi masyarakat atau ormas yang berkelakuan seperti preman. Fadil merujuk pernyataan Kapolri Jenderal Idham Aziz soal negara tak boleh kalah dengan aksi premanisme. Kata Fadil, pihaknya tak akan ragu menindak tegas pihak-pihak yang bergaya preman di wilayah hukumnya. Ya, negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Dan semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Dia pun menambahkan situasi ibu kota dan daerah penyangga saat ini aman dan kondusif. Menurutnya, negara tak boleh kalah dengan preman. Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi, dan semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz menegaskan negara tak boleh kalah dengan ormas yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Idham terkait upaya penghadangan terhadap aparat kepolisian oleh massa Front Pembela Islam atau FPI, dan penghadangan FPI ini terkait surat pemanggilan kepada Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Ini sudah kita jadwalkan saudara MRS dan juga menantunya saudara HSA, ya, menantu dari saudara MRS, yang kita harapkan yang bersangkutan mau taat akan hukum untuk bisa hadir di sini, ya, untuk hadir untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, cukup ditemani oleh pengacaranya. Siapapun yang datang ke sini dengan membawa massa ke sini akan kita tidak tegas, karena memang sudah aturan PSBB sudah jelas, tidak boleh membuat kerumunan. Ya, kami himbau kepada mereka semuanya untuk tidak usah mengantar, cukup dengan pengacara saja. Tetapi kalau dipaksakan, Polda Metro Jaya dan Malin kepolisian akan menindak tegas mereka semuanya. Kami akan bubarkan dan kami akan tindak tegas. Sementara itu, Habib Rizik juga mengatakan sudah menerima surat pemeriksaan itu. Katanya, ya apa boleh buat, saya terpaksa terima surat cinta mereka, kata Habib Rizik. Sampai hari ini saya masih mengajak pemerintah, apakah itu Presiden Jokowi, Ibu Megawati, Bapak Kapolri, atau Bapak Panglima TNI, kami siap untuk berdialog 24 jam. Pagi, siang, atau malam, kami siap. Anda perlu berdialog dengan kami. Ayo kita berdialog, ujar Habib Rizik. Kita sudah tawarkan dari kemarin-kemarin, tapi mengapa mereka tidak berani berdialog? Beraninya main lapor-laporan terus. Ya apa boleh buat, saya terpaksa terima surat cinta mereka, sambungnya seperti itu. Rizik juga mengatakan jika dirinya bukan pemberontak atau juga bukan musuh. Kami bukan pemberontak, musuh pemerintah atau musuh tentara, atau musuh polisi. Kami hanya ingin menyuarakan suara rakyat yang selama ini terpendam di jiwa masyarakat Indonesia, katanya seperti itu. Ya, jadi ketika polisi melaksanakan tugas pemanggilan, sekali lagi, pemanggilan dilaksanakan oleh polisi, dan ketika pemanggilan polisi dilaksanakan ada paksaan, ada ancaman bahkan lebih dari 2 orang, itu di KUHP jelas, ada pasal 212, 214, 216, bahkan 218. Ancamannya berat, Silvi. Apa yang dikatakan Bu Punggi betul sekali, ya, bahwa
Kalau ternyata ada ancaman lebih dari 2 orang, itu ancamannya dari mulai 1 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai 15 tahun. Jadi kalau lebih dari 1 orang, ya, ketika petugas sedang melaksanakan tugas karena perintah undang-undang, yaitu melakukan panggilan dalam proses penegakan hukum, di situ ada kerumunan orang lebih dari 2 orang, dan ada ancaman, ada paksaan, itu kriminal. Ya, itu sudah telah terjadi tindak pidananya. Kan ketika penyidik polisi menjadikan panggilan, sekali lagi, panggilan itu wajib untuk hadir ya. 159 ayat 2 KUHP penjelasannya. Jadi saksi itu wajib. Kalau nggak datang, ada ancaman pidana. 224 KUHP, 9 bulan. Jadi ketika penyidik sedang melaksanakan tugas, itu berdasarkan perintah undang-undang. Ya, sekali lagi dia memanggil A atau B atau C, D, tapi ada E, F, G, H, dia melakukan ancaman kekerasan dengan kata-kata kotor, ya, itu sudah terjadi tindak pidana, dan itu jelas ancamannya berat. Sekali lagi, ancaman terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas tidak hanya di KUHP, yang paling gampang ditilang aja kita kena, tetap melawan itu kena, di korupsi ada pasal 21. Nah, kalau ini pasalnya 212, ingat ada 214 itu, karena lebih dari 1 orang. Itu sampai 15 tahun loh ancamannya, dari 7 tahun, 8 tahun, 15 tahun, itu keadaan di lapangan. Kita kondisinya sedang pandemi, ada undang-undang kekarantinaan. Kalau ini dibiarkan, tadi di samping melanggar KUHP, melanggar undang-undang kekarantinaan, melanggar undang penyakit wabah menular, ya, dan itu ada pembiaran, ini akan berkembang terus. Jadi seolah-olah ada ketidakwibawaan penegak hukum. Saya pikir mungkin karena kemarin pertama baru panggil, situasinya tidak akan jadi penghalangan, tidak ada penghadangan atau perlawanan, ya. Nah, kalau sekarang itu nampak, kemarin sudah nampak, itu telah terjadi. Kalau menurut saya, ini sudah kewajiban penegak hukum harus tegakkan hukum. Saya khawatir kalau ini dibiarkan, esok lusa akan diterima oleh kelompok ya lainnya, ya, karena merasa tenang aja toh, kelompok A juga begitu, kelompok B juga tidak. Kira-kira ini telah mengatur, dan kejadian penghadangan ini kan tidak hanya sekali 2 kali, ya. Di tempat lain juga ada, di organisasi A juga ada. Nah, kalau ini dibiarkan dengan situasi pandemi, ini lebih berbahaya lagi. Maka saya bilang pasalnya tidak ada KUHP, nanti kan pasal-pasal lain berlapis bisa kena, karena menimbulkan kerumunan yang mengatakan perlawanan, ya, dan akan mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, dan segala ini menjaga prokes, gitu kan. Proses hukum harus tegas, tuntas, lugas, ya. Nah, itu harus diselesaikan. Ini persoalan hukum, ada kerumunan orang. Soal pembubaran, nah, betul, pengetahuan saya kan ormas ini tidak terdaftar, ya, karena tidak memperpanjang anggaran dasar. Ngapain dibubarkan? Kelompok orang ini organisasinya nggak tahu di mana dia Dagri. Maka saya pikir yang kita lihat secara hukum, ketika ada kelompok orang lebih dari 2 orang menghalangi proses penyidikan dari kepolisian atau penegakan hukum yang akibatnya melanggar ketertiban dan keamanan, ya, dan itu melanggar konstitusi, pembukaan melindungi segenap tumpah darah, apalagi situasi pandemi, jadi dibiarkan. Saya pikir ini akan berbahaya sekali. Jadi jelas, ya, sudah tidak terdaftar, sudah diperpanjang kalau kita ikuti media sekarang kan. Karena yang penting kita proses hukumnya aja dilaksanakan, karena negara kita negara hukum, di depan hukum sama. Jangan sampai ini menjadi presiden berikutnya, ada kelompok-kelompok orang yang ikutin, kan. Saya tadi setuju dengan apa yang disampaikan Kang Asep, ya, bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi ini bukan negara kekuasaan, semua equality before the law, gitu ya, sama di hadapan hukum. Nah, oleh karena itu jika ada yang melanggar hukum maka harus ditindak tegas. Nah, ditindak tegas ini tidak hanya orang yang melakukan, ya, katakan yang melakukan penghadangan, tetapi juga pimpinan yang memberikan perintah, yang membiarkan anak buahnya, seandainya memang tidak ada perintah, ya, tapi jika ada perintah malah dia bisa kena pasal yang lebih berat lagi. Tapi kalau dia membiarkan, itu juga sama, dia bisa kena hukuman pidana. Jadi pasal-pasal yang nanti bisa dijeratkan kepada Rizik Syihab itu akan semakin berat, karena semakin banyak aturan-aturan yang dilanggar. Polisi harus menunjukkan bahwa mereka menegakkan hukum dengan tegas tanpa pandang bulu. Semua ada di belakang Polri. Jadi kita mendukung Polri. Polri harus tegas, tidak boleh ragu-ragu di sini, gitu ya. Kalau sampai Polri ragu-ragu, kasihan sekali masyarakat yang lain, rakyat yang lain, gitu ya, merasa menjadi korban diskriminasi dalam hal ini.